Selamat pagi, selamat bertemu di posting saya ya. Jadi hari ini ya, selamat pagi Indonesia. Ya. Baik, judul saya mungkin agak bombastis gitu ya, tetapi saya ingin memfasilitasi komentar dari salah satu teman ya. Anda lihat di itu saya di postingan yang lalu mengenai topik yang saya sampaikan waktu itu adalah mengenai emisi gas buang ya. Jadi emisi gas buang atau emisi ya yang sifatnya polutif pada mesin kendaraan listrik ya, mobil listrik ya. Nah, saya perlu jelaskan di sini tujuan saya bukan mengkoreksi macam-macam, tapi itu inspirasi saya untuk meneliti ya. Saya pernah melakukan penelitian bagaimana mengurangi emisi gas buang itu melalui knalpot. Ya, itu adalah untuk mesin ya, saya tidak ini atau orang mengatakan pembakaran dalam ya, internal combustion engine gitu ya. Tapi mesin-mesin biasa itu ya yang pakai bahan bakar BBM. Nah, dengan ada statement ya, mengatakan bahwa itu ada emisi ya, yang terpikir oleh saya adalah, saya akan meneliti bagaimana caranya mengurangi emisi pada mesin listrik, ya, mobil listrik. Nah, itu ya. Nah, ternyata komentarnya di sana mengatakan bahwa yang diutamakan oleh itu adalah bukan itu sebenarnya, subsidi. Gitu ya. Nah, itu sebabnya saya berikan judul di sini sekarang adalah subsidi yang tidak tepat sasaran itu menyakitkan. Ya. Menyakitkan siapa? Ya mungkin nasib rakyat kecil gitu ya. Ya Anda lihat ya di komentarnya itu. Baik, saya tidak menganukan ke sana ya, tidak itu. Ya, tapi tujuan saya adalah itu tadi ya. Tidak ingin menyudutkan, tapi inspirasi buat saya. Baik, pagi ini saya akan menunjukkan ya, ini dari radar ya. Radar di sini tulisannya adalah Malang City ya. Around Malang City ya. Yang menarik pada saya ini adalah pasangannya Jawa Pos tanggal 11 Mei ya. Sebentar ya, 11 Mei ya. Jadi kemarin ya, bertepatan dengan diskusi saya mengenai subsidi ini ya. Kebetulan setelah saya posting, saya melihat di radar Jawa Pos ini judul seperti ini ya, subsidi mobil listrik tidak kunjung cair. Wah, ini ya, ini yang saya bacakan ya, ini adalah salah satu keluhan dari penjual mobil listrik yang ada di Kota Malang ya. Sebulan satu dealer talangi 500 juta ya, karena dia mendukung program pemerintah ya tentang penjualan mobil listrik ya. Ini kebetulan ada itu kalau tidak salah itu penjual sayur ya, canggih ya. Oke. Ya. Malang Kota ya, pemberian subsidi mobil dan motor listrik sudah diberlakukan sejak sebulan lalu, tepatnya 1 April. Tapi hingga kini belum cair ya. Sejumlah dealer yang menalangi subsidi menunggu-nunggu pencairan ya. Seperti diberitakan pemberian diterapkan subsidi guna mengenjot penjualan kendaraan listrik ya. Teknisnya pemilik kendaraan listrik tidak perlu membayar biaya pajak penambahan nilai ya, sebesar 10%. Untuk sementara dealer menalangi PPN 10% itu. Nantinya dana talangan itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi hingga sebulan ini dana talangan dari masing-masing dealer belum diganti oleh pemerintah ya. Direktur PT Gatra Perdana Putra ya, ini Yudi Irawan, saya kenal orangnya dia, Yudi Irawan Wijaya mengatakan sebulan ini pihaknya sudah menjual 20 unit mobil listrik ya. PPN dari 20 mobil listrik itu yang dia talangi nominalnya sekitar 500 juta. Kemarin ya, beberapa hari lalu sudah sosialisasi terkait hal tersebut. Yudi menambahkan pihaknya bersama pemilik ya, dealer mobil listrik Wuling ya dan Hyundai menghadiri pertemuan dengan cara diadakan oleh Kementerian Perindustrian ya,
pertemuan yang digelar Kamis lalu tersebut dalam rangka sosialisasi peraturan Menteri Keuangan nomor 38 ya, tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik ya, berbasis baterai roda 4 ya, karena dia penjual mobil, dia mengikuti yang berbasis roda 4 ya, dan kendaraan listrik berbasis baterai bus ya tertentu yang ditanggung oleh pemerintah ya. Kemudian pada pertemuan itu teman-teman dulu sudah menyampaikan terkait sistem penyaluran subsidi yang belum jelas tersebut. Namun kata Yudi, kementerian juga masih minta waktu untuk mendiskusikannya dengan pihak terkait. Ya tidak apa-apa. Baik, ini yang perlu saya sampaikan ya, judulnya yang Anda lihat ya, ini ada subsidi. Ya. Nah, kemudian karena di sana disebutkan Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan, jadi ada apa ini? Bentar ya, saya lihat dulu peraturan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian saya mencoba mencari ya, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang ini saya sudah ketemukan ya, pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan mobil bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus ya, tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023 ya. Nah, setelah saya lihat di sini satu persatu ya, maaf bicara saya tidak menemukan kata-kata subsidi ya. Jadi ini kelihatannya bentar ya, saya menemukan kata-kata subsidi tapi aneh lain ya. Nah, mungkin saya pakai istilah konteks nanti salah lagi ya, nanti dianggap saya aneh, tapi kenyataannya seperti itu ya. Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui insentif pajak pertambahan nilai ya. Di sini katakan insentif ya, tapi kok diartikan subsidi ya gitu ya. Karena begini, mengapa saya katakan seperti itu? Karena itu sesuai dengan judul yang saya berikan untuk posting saya hari ini ya, subsidi yang tidak tepat ya, tidak tepat sasaran itu menyakitkan ya, saya berhenti di menyakitkan ya. Saya kira Anda tahu maksudnya, sesuai dengan komentar yang diberikan teman saya itu ya, dikatakan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan ya, bahwa dia berpihak pada rakyat gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya, apakah pernyataan itu memang dibuat dibuat multitafsir ya, atau memang dia tidak sengaja ya, sehingga ada banyak hal yang mungkin membuat seseorang bereaksi ya. Jadi kalau reaksinya benar nggak apa-apa ya, tapi kalau reaksinya salah jadi aneh ya, berbahaya ya. Baik, saya bacakan. Kebijaksanaan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik ya. Perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dan penggunaan energi fosil ke energi listrik ya. Jadi energi fosil berubah ke energi listrik ya. Ini sempat juga disinggung ya dalam itu ya, tapi saya tidak ya, memperdalam ini mungkin akan saya diskusikan mendatang ya. Sehingga ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi. Nah, ini satu-satunya saya lihat ya, soal saya search kok nggak ada ya kata-kata subsidi gitu ya. Sehingga tadi yang dikatakan subsidi mobil listrik ya, ini mungkin salah ya, artinya kurang tepat ya, atau mungkin saya harus mengatakan ini salah ya, karena tidak disebutkan adanya subsidi ya. Nanti kita tinjau lagi apa itu subsidi ya. Di sini disebutkan insentif ya, mungkin mengatakan sama aja kok seperti itu ya subsidi. Nah, kita nggak boleh ngomong seperti itu gitu ya, karena kita harus melihat definisinya dulu ya. Subsidi itu apa ya, nanti kita akan bahas mendatang ya. Sehingga jangan sampai rancu ya, terus mengakibatkan maaf saya tidak mengatakan rakyat, tapi mengatakan begitu banyak khalayak ramai yang resah ya. Tadi saya ingin meluruskan itu aja ya.
Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 38 tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan ya, menyerahkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 ya, tertentu dan bis baterai ya, berbasis baterai bis ya, yang ditanggung pemerintahan ya, tahun anggaran 2023 ya. Ini harus dilihat secara detail ya, jadi artinya jangan sampai kita salah mengartikannya. Adapun pemberian insentif tersebut akan ditujukan pada pertama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLLB katanya roda 4 dan bis dengan tingkat komponen ada ya, tingkat komponen dalam negeri ya, jadi komponen harus di dalam negeri ya, atau disebut dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 40% ya. Ini akan diberikan PPN ditanggung pemerintah ya, DTP ditanggung pemerintah sebesar 10% ya. Jadi mereka kalau membuat mobil listrik itu ya, dengan dengan komponen ya 40% komponen itu buatan dalam negeri, maka mereka akan diberikan insentif ya mungkin ya, karena kemarin dikatakan bahwa orang kaya tidak perlu itu ya, tidak perlu subsidi ya. Waduh, saya pikir ini salah juga ini ya, kok orang kaya disubsidi, ini kan gimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan ya. Itu memang sangat tidak sangat tidak adil ya. Kalau subsidi dibutuhkan malah diberikan pada orang yang tidak membutuhkan subsidi ya. Jadi ini sedikit penjelasan ya, bukan jawaban untuk ya, tapi kita banyak yang mensalahartikan ya. Baik, sementara kriteria nilai TKDN memperhatikan keselarasan dengan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 ya, tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya, untuk transportasi jalan serta roadmap pemrograman percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya, dari Kementerian Perindustrian ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dengan berjalannya program fasilitasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk KBLBB ya, roda 4 ya. Dalam tahap awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 135 unit bis listrik pada tahun 2023. Diharapkan itu yang terjual ya. Jadi nanti saya akan mencoba ingin mengetahui apa bedanya subsidi dengan insentif ya, itu penting ya, karena begitu kita melihat seperti ini kita menganggap bahwa ini subsidi gitu, dan sangat menyakitkan ya. Kok yang membutuhkan subsidi itu malah bicara ya, mereka yang membutuhkan ya, artinya mungkin ya, bukan menengah ke bawah ya, tingkat bawah gitu ya, jadi mereka membutuhkan ya. Seperti kita lihat kalau subsidi itu ada yang subsidi tentang bahan bakar, yang saya pernah dengar itu. Makanya saya ingin tahu ya, ingin membahas melihat lebih jauh lagi apa sih artinya insentif dan subsidi ya. Itu nanti kita ya. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan bukan suatu sanggahan ya, tapi tidak ya, saya hanya ingin meluruskan ya, supaya kita ya, nanti saya merasa saya dibodohi gitu ya. Waduh, saya juga dalam hati saya, pemerintah ini gimana sih? Kok bisa sih hanya karena ini ya? Ya, saya sebetulnya mendukung mengenai ya, saya katakan bahwa saya itu adalah banyak meneliti di bidang green energy ya. Jadi misalnya saya meneliti banyak di pembangkit listrik tapi turbin air. Ya, kalau Anda lihat tulisan-tulisan saya itu banyak di pembangkitan listrik tenaga air, baik kecil ya, mungkin mikrohidro ya, maupun yang besar ya. Tujuannya itu adalah supaya ya sudah tidak pakai bahan bakar fosil gitu ya. Ya meskipun rekan-rekan saya banyak yang menentang sudah cukup itu penelitian tentang itu, nggak usah gitu ya. Jadi mereka menelitinya itu sehingga
mereka merasa tidak penting gitu ya. Nah, tapi sekarang saat ini ya, Anda perhatikan ya, perhatikan komentar teman kita ya, dia mengatakan di sana bahwa kebanyakan di Indonesia itu masih memakai pembangkit listrik fosil gitu ya. Ya, tapi saya bersyukur sekarang ya, saya banyak mendengar ya, saya tidak tahu, saya belum search ya, begitu banyak bendungan yang dibangun oleh pemerintah ya, dan bendungan tersebut ya tentunya ya dari bidang saya kita tahu itu ada pembangkit listriknya gitu ya. Kemudian tentunya saya tidak ingin mengajari Anda, itu banyak manfaatnya ya. Ya, biasanya bendungan pembangkit listrik tenaga air itu yang disebut dengan multi purpose ya, untuk irigasi ya. Kalau irigasi itu akhirnya istri saya itu, sehingga kita sering diskusi masalah itu. Baik, tadi saya ingin meluruskan ya bahwa judul saya ya, subsidi yang tidak tepat sasaran ya, itu menyakitkan. Memang betul menyakitkan gitu ya, tapi apakah betul ya yang kita anggap bahwa ini adalah subsidi itu ya, ini apa betul subsidi ya? Kalau ini memang betul subsidi, saya kira kurang tepat ya. Nah, tapi kalau kita melihat secara detail pada peraturan menteri tersebut, maaf bicara, saya tidak bisa menemukan kata-kata subsidi ya. Ya, ini mungkin akan menimbulkan banyak banyak sanggahan atau pendapat ya, kalau bantuan ya subsidi di mana-mana gitu. Saya nggak tahu masalah itu ya, tapi kita harus lebih spesifik, dan saya akan mencoba melihat ya, apakah betul insentif itu adalah subsidi ya. Ya, ini saya juga terlalu berani ya mengatakan ini ya, tapi ya karena belum tentu, mungkin bisa aja insentif itu juga subsidi gitu ya, tapi saya berharap ada batasannya ya. Maaf, saya kembali ke background ini ya, karena kemarin saya mencoba background yang di depan sana itu ya, background mengenai Gunung Panderman itu, ternyata saya tidak bisa membuat lighting yang bagus ya, sehingga tampilan saya agak buram-buram begitu ya. Nah, ini tempat ini yang paling baik ya, karena saya mendapatkan sinar yang cukup ya, khususnya untuk saya ya, sehingga serasi dengan backgroundnya ya. Terima kasih, sampai ketemu pada diskusi kita selanjutnya ya. Terima kasih, selamat pagi Indonesia.